Sahabat Polri, seperti janji saya akan ajak ngobrol salah satu anggota Bayangkara yang bertugas di Polda Kalimantan Selatan. Salah seorang polwan yang inspiratif, kreatif, dan juga inovatif. Saya akan ajak berbincang, yaitu Aibda Herlina, anggota Stat Binmas Polres Tabalong, Polda Kalimantan Selatan, yang berinovasi membuat dan mengadakan pelatihan pembuatan masker dari kain baju bekas untuk kaum ibu yang bernilai ekonomi bagi warga Kabupaten Tabalong. Nah, seperti apa keseruannya? Saya sudah bersama dengan beliau, polwan inspiratif, kreatif, dan inovatif, yaitu Aibda Herlina. Oke, saya menyapa Aibda Herlina. Selamat malam, Assalamualaikum. Hai. Ya, alhamdulillah sehat walafiat. Sehat ya semua di sana di Tabalong ya? Alhamdulillah sehat. Oke. Nah, saya agak lama membutuhkan waktu untuk mendapatkan kontak seorang Aibda. Waktu itu masih Bribka Herlina. Agak susah saya mendapatkannya. Saya ke Polda dulu, dari Polda saya kemudian langsung ke Polres, dari Polres terus kemudian dapat. Oke, itu kisah saya ya, mendapatkan kontak dari Aibda Herlina, dan ternyata saya sudah mendapatkannya, dan saya akan gali lebih dalam soal kegiatan pembuatan masker dari kain baju bekas. Saat itu ya, ini cerita-cerita nih, saat itu berarti memang awal pandemi COVID-19, masker langka ya. Nah, itu bagaimana ceritanya kemudian ada ide untuk membuat masker dari kain baju bekas? Silakan, Aibda Herlina. Jadi kan Om, awal-awal pandemi itu memang masker langka banget ya. Udah langka, terus harganya melonjak juga. Banget. Kalau harganya mahal, barangnya ada nggak apa-apa ya. Ini udah barangnya nggak ada, harganya mahal. Kita kan di sini bingung mau ngadain, mau pesan kemana, online udah nggak bisa dibeli, harganya mahal banget. Terus kalau kita lagi penyuluhan atau apa, kan kita tiap hari Bimas ngadain penyuluhan ya kemana, ke masyarakat. Kita kan nyuluh orang, menghimbau orang untuk menggunakan masker. Nah, sedangkan masyarakat aja kesulitan nyari masker. Nah, dari situ saya itu nyoba jahit masker pakai mesin jahit portable yang kecil itu. Oh, oke. Kecil ya, saya kebayang nih, saya sudah kebayang nih mesin jahitnya kecil. Gitu ya. Bunyinya gini ya, pokoknya gitu ya. Iya. Ini banget. Terus pertamanya pakai kain-kain bekas yang ada di rumah, cuman kan nggak buat orang, masih buat kita keluarga aja di lingkup rumah. Terus bagi-bagiin di ruangan Bimas gitu kan. Saya kan iseng-iseng nih pasang di status WA kayak gitu. Ternyata ada yang komen, "Mbak, bisa minta tolong bikinkan nggak?" Gitu. Dari awalnya tuh gitu. Oke. Tapi kalau lihat dari modelnya hampir mirip-mirip dengan model yang kebanyakan dipakai kita pada saat itu. Atau model yang mana? Bukan yang kesehatan sih, yang dukbil itu loh, Mas. Oke, ya. Nah, kalau kain kan berarti memang itu dari kain baju bekas gitu ya. Awalnya itu yang dikorbankan itu bajunya siapa? Kan saya punya ini nih, dulu punya anak, ada kan kain buat bayi itu, kan itu kayak flanel gitu kan kainnya. Terus saya beli lapisannya di toko jahit, terus saya setrika gitu kan. Jadi dia 3 lapis, Mas. Oh, tetep ya 3 lapis ya. Iya, 3 lapis. Soalnya kalau cuma kain kan masih tipis. Dan kita tipis juga kan kemarin katanya harus pakai masker berlapis. Medis. Medis. Sedangkan masker medis kan carinya susah. Begitu dari pemerintah bilang boleh pakai masker kain, tapi dicuci 4 jam sekali. Kita bikin, tapi buat cuman anggota keluarga, masih di lingkup rumah, terus di kantor kayak gitu kan. Nggak berani bikin banyak karena kan saya juga belum
bisa pakai mesin jahit bener-bener karena baru nyoba juga. Mesin jahitnya pun kecil, nggak bisa bikin banyak-banyak kemarin itu. Oke. Jadi semuanya masih coba-coba ya. Dan Soalnya coba-coba. itu si adek nggak nangis apa bajunya jadi korban? Dia bilang kan lucu-lucu, ada gambar-gambar dia mau pakai juga, terus saya bikinnya kecil, ada yang besar gitu. Oh gitu, ya. Nah kalau soal belajar, belajar membuat, ini kan butuh kalian ekstra ya, Aibda Herlina ya. Belajar membuat masker ini dari mana awalnya? Kalau belajar sih kita kan bisa lihat di YouTube, Oke, terus di YouTube. otodidak aja sih, kayak masukin benang ke jarum, benang ke jarum yang di mesin jahit itu kan saya nggak bisa ya. Oh begitu. Terus saya cari nggak bisa, terus saya lihat tutorial di YouTube, nyoba pokoknya berapa kali jarum patah. Oh gitu juga. Sampai jahit pakai tangan, cuman kan kalau pakai tangan nggak rapi, nggak bagus. Oke, jadi sebenarnya sesungguhnya itu yang paling sulit, tingkat kesulitan yang paling tinggi justru malah pas lagi membuat masker kain dari baju bekas ini pakai mesin jahit, gitu ya? Iya, kan susah. Soalnya kan saya belum bisa operasikan mesin jahit itu, Mas. Di sana ada nggak sih kursus menjahit di Tabalong? Saya ingin tahu nih, penasaran. Ada, tapi kan saya nggak ikut. Karena nggak pernah kepikiran mau belajar menjahit, karena itu jadi belajar menjahit. Oke. Jadi pilihannya sekarang untuk produksi minimal di rumah, ini cerita masih belum dibuat secara banyak gitu ya? Lebih banyak pakai mesin atau lebih banyak secara jumlah ya? Lebih banyak pakai mesin atau pakai tangan, jahitan tangan? Kalau pertama-sama bikin itu ya langsung pakai mesin jahit sih, cuman lama. Misalnya bikin satu itu perlu sejam. Sejam ya. Bingung masukin benang itu, terus di bawahnya itu kan kalau mesin jahit harus ada benang lagi. Saya bingung. Pokoknya saya lihat ini mana mesin jahitnya kecil, mini kan. Jadi susah di situ. Kalau bisa bikin banyak. Oke. Kalau pakai tangan, jahit tangan lebih cepat. Artinya lebih Lebih efisien, begitu atau gimana? Kalau jahit tangan tuh bukan masalah cepat enggaknya sih, cuman nggak rapi aja. Sama kan kalau tangan nggak rapi mesin jahit kan. Kalau mesin jahit jahitannya itu kan mepet-mepet gitu kan. Kalau tangan kan kita malah panjang-panjang, pokoknya nggak rapi lah kalau pakai pakai tangan kelihatan kalau itu nggak rapi walaupun sudah disetrika. Oke. Jadi saya paham lah, artinya tingkat kesulitannya itu walaupun mungkin nanti jahitannya rapi, justru malah yang pakai mesin jahit mini itu ya yang tingkat kesulitannya lebih tinggi gitu. Dan akhirnya kemudian berhasil nih ceritanya nih. Buat bikinnya hasilnya ratusan dulu ya, belum ribuan ya. Ratusan dulu itu cerita ribuan. Karena kita kan yang pesan kan cuman orang-orang deket aja, kayak orang-orang yang kan kalau status WA itu kan cuman orang-orang yang ada di kontak saya aja, Mas. Betul. Jadi nggak nggak skala besar yang kita jual. Kita juga nggak berani jual banyak, takutnya ada yang lebih baik kalau saya kan otodidak gitu loh, maksudnya nggak secanggih yang orang udah punya keahlian khusus bikin masker gitu loh, Mas. Tapi jumlahnya bisa ratusan nggak saat itu, awal-awal itu merintis itu? Saat itu udah sampai ratusan, karena setelah itu kan udah pakai mesin jahit kecil. Ternyata kita Poluan Polres Tabalong itu punya inventaris mesin jahit yang udah bertahun-tahun nggak dibuka. Itu baru ingat. Itu buat apa ya? Polres punya mesin jahit. Itu ceritanya gimana? Itu kita pernah dikasih Ibu Kapolres. Zaman Ibu Kapolres itu waktu ulang tahun Poluan. Kita dikasih mesin jahit itu. Kita udah lupa kalau kita punya mesin jahit, karena kita nggak ada yang bisa jahit saat itu. Bisa jahit. Iya. Itu mesinnya mesin jahit yang apa tuh? Kalau punya emak saya itu mereknya Singer. Itu sama nggak? Yang masih goyang kaki, sama kayak gitu? Enggak, kalau ini pakai listrik, udah canggih lah, udah zaman now lah. Mereknya apa tuh? Kalau mesin jahit kan mungkin ini bukan ini ya, bukan iklan ya, tapi mesin jahit kan jarang banget orang beli. Itu mereknya apa ya? Yang Polres punya? Itu mereknya
Ntar deh saya lihat ya. Singer, kalau saya masih ingat Singer itu mereknya. Oh gitu. Janome mereknya, Janome. Janome, oke. Itu buatan Jerman jangan-jangan. Oke. Akhirnya kemudian pakai mesin jahit yang diberikan oleh Ibu Kapolres kala Akhirnya itu. kan ada yang ngingetin, Mbak, kita kan punya mesin jahit, itu udah kardusnya udah buluk kan, udah pokoknya udah. Tapi mesin jahitnya masih bagus karena memang belum pernah dipakai sama sekali, jadi kita pakai inventaris Polwan Polresta Balong. Oke. Nah akhirnya kemudian lancar ya. Dia yang membantu siapa? Kan itu sudah pakai mesin nih. Nah proses pembuatannya yang sudah pakai mesin jahit yang dari Polres ini, itu siapa yang bikin? Aibda langsung atau dibantu lagi dengan anggota yang lain? Kebetulan adik-adik Polwan saya juga pada bantu. Ada beberapa yang kan awalnya saya dulu nih yang nyoba, habis itu udah saya ajarin yang bukan saya ngajarin sih. Sebenarnya belajar bersama sama adik-adik itu. Yang lainnya pada motongin pola. Kalau sendirian saya nggak, maksudnya kalau sendirian mungkin saya nggak bisa produksi yang sebanyak itu. Kan kita buat kegiatan Bimas juga pakai dari situ ngambilnya, maksudnya apa, bagi-baginya kan dari masker yang kita buat di ruangan Bimas itu juga. Oke. Saya coba meraba-raba ya. Kalau kemudian ini kan bahan ini memang didapatkan atau memang dibuat dari kain bekas, katakanlah begitu ya. Jadi secara ekonomi kita tidak butuh modal yang cukup besar untuk memproduksi ini. Ini nantinya dijual kembali atau pada saat itu memang susah masker, udahlah dibagiin aja lah gitu. Udah rembukan nih sama teman-teman dari Polresta Balong nih, udah bagi-bagi aja gratis, atau gimana sih langkah-langkah selanjutnya setelah udah jadi nih dibantu dengan mesin jahit dari Polres? Kalau pertama itu yang dari kain bekas itu kan kita buat pakai pribadi aja, Mas. Kebetulan untuk yang kita jual ke orang itu kita beli kain lagi, kain baru. Kan kita nggak mungkin ngasih kain bekas ke orang. Iya, betul, nah, betul. Hasil dari penjualan itu kita beliin lagi kain, kita bikin lagi, baru itu yang kita bagi-bagi ke masyarakat yang kurang mampu. Diputer lagi. Dalam artian kurang mampu mendapatkan masker. Kayak gitu. Itu dibaginya di mana saja? Di tempat-tempat keramaian kah atau memang secara khusus misalnya ke paguyuban atau gimana? Kita kalau Bimas kan biasanya keliling-keliling nih. Saat itu tuh waktu pandemi kita kan sambil menghimbau gunakan masker. Kalau kita lihat kerumunan ada yang nggak pakai masker, kita turun, kita bagikan ke pasar-pasar, masuk kampung. Terus ntar ke pengajian ibu-ibu itu kan kita sambil sosialisasi juga masalah prokes, itu kita kasih. Kalau mereka pada kan ada aja nih yang saat itu kan belum yang COVID yang wabahnya banget, cuman baru pertama COVID di mana gitu kan, belum yang mereka belum lihat secara nyata penyebarannya di Tabalong. Jadi maksud kami kan sebelum itu ini kita kasih dulu maskernya. Ada yang belum sadar juga dengan penggunaan masker. Kita bagi-bagi sambil menjelaskan pentingnya masker itu, kayak gitu, Mas. Oke. Saya sudah menangkap nih, artinya ide itu memang muncul ketika posisi kita semua ya merata nih seluruh Indonesia bahwa kita diwajibkan pakai masker, tapi harga masker tinggi terus langka, kan lucu ya. jadi kita udah kreatif aja lah pakai kain segala macam. Nah, yang seru tadi nih Aibda Herlina menyampaikan ke saya, ini mengajarkan adik-adik Polwan juga membuat masker gitu ya. Kan artinya gini, setiap individu anggota Bayangkara begitu ya, yang saya pahami kan tidak semuanya misalnya ahli dalam misalnya apaan sih jahit apa segala macam, kan bisa aja berkata seperti itu. Ada nggak hal-hal yang kemudian kayak apa ya, perlu proses lah untuk membujuk supaya hampir semua anggota gitu untuk bisa membuat masker ini pada saat itu? Ada nggak cerita-cerita seperti itu? Tapi nanti ya, ditahan dulu. Saya mau kasih satu lagu. Kita jeda dulu, kita minum-minum anget dulu biar enak, biar fresh. Sahabat Polri juga yang sedang mendengarkan dalam perjalanan, yang sedang mendengarkan mungkin di kantor atau piket sama seperti saya di sini ya, atau yang di rumah ya,
Bisa ngopi-ngopi dulu, ngeteh-ngeteh dulu, minum-minum anget. Nanti kita sambung lagi Aibda Herlina ya. Kita ngobrol-ngobrolnya, jangan ditutup dulu, jangan dimatiin teleponnya. Kita jeda satu lagu, nanti kita akan kembali lagi di Siaga Malam. Siaga Malam, Siaga Malam, Polri Radio. Terima kasih sahabat Polri masih terus setia mendengarkan Siaga Malam. Saya Adi Puyoko masih juga setia menemani sahabat Polri hingga selesai nanti pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan di sesi ini saya masih ngobrol-ngobrol dengan Aibda Herlina, sosok polwan inspiratif, kreatif, dan inovatif dari Polres Tabalong, Polda Kalimantan Selatan, yang berinovasi membuat dan mengadakan pelatihan pembuatan masker dari kain baju bekas untuk kaum ibu yang bernilai ekonomi bagi warga Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan. Tadi saya coba lihat di Google Earth, ternyata Tabalong ini ada di selatan Borneo ya. Di selatan Borneo, dan beberapa ratus kilometer menuju ke Banjarmasin, kemudian beberapa ratus kilometer lagi menuju ke Kalimantan Tengah, gitu ya. Oke, ke Palangkaraya dan sekitarnya, agak jauh memang ya. Kalau yang lebih dekat itu kalau nggak salah ke Pangkalan Bun ya. Oke, saya coba mempelajari karakteristik dari wilayah ini nih jadinya nih ya. Saya melihatnya di Google Earth. Oke, kita sambung lagi. Saya masih bersama dengan Aibda Herlina. Aibda Herlina, kita masih ngobrol-ngobrol ya. Terima kasih sudah bersedia menunggu. Oke, kita ngobrol-ngobrol lagi. Kita lanjutkan perbincangan kita sampai di mencoba mengajak adik-adik polwan juga untuk membuat masker. Nah, itu ceritanya bagaimana itu? Adik-adik polwan itu kan kalau siang-siang ya pas jam isoma itu kan biasanya pada ngumpul. Terus kita di grup itu panggil-panggil, ada yang mau bikin masker enggak, pada datang nanti ke Bimas, terus kita belajar dari bikin pola. Terus nanti awalnya saya yang jahit dulu, nanti yang lain pada ngeliatin, terus saya suruh nyoba, kan buat sendiri juga, jadi nggak apa-apa kalau misalnya nggak serapi, namanya juga kita kan bukan penjahit profesional ya Mas. Betul. Jadi asal jadi, dan saat itu yang penting kita punya masker banyak untuk ganti-ganti, karena kan kita namanya polwan kan dikedepankan banget saat itu untuk penyuluhan masuk-masuk pasar, keliling-keliling kampung. Jadi kan kita banyak berinteraksi dengan orang, yang kita harus ganti masker berapa kali diet, berapa kali ganti masker gitu. Oke. Aibda Herlina, ini pertanyaannya berat ya. Saya sebenarnya nggak pengen tanya ini sebenarnya. Ini di luar dari pertanyaan ya. Kalau anggota Polres Tabalong, katakanlah di Binmas begitu ya, yang diwajibkan untuk berkeliling memberikan penyuluhan kepada masyarakat, kan artinya ini garda terdepan untuk kena atau terpapar COVID-19. Iya dong, ya. Logika ya. Ke pasar yang memang notabene itu banyak kerumunan orang segala macam. Pertanyaan ini berat saya tanyakan ke Aibda Herlina. Ada yang terpapar nggak saat itu? Pernah. Kita kloter pertama yang terpapar di Polres Tabalong. Itu ceritain deh. Saya nggak pengen bertanya, tapi paling nggak ini untuk pelajaran kita semua ya. Itu gimana ceritanya sampai terpapar? Waktu itu kita tuh OTG ya Mas. Jadi 3 polwan di Satbimas itu semuanya terpapar. Kita masih punya balita yang saya sedih kalau ceritain. Makanya saya bilang ini pertanyaan berat untuk saya tanyakan. 22 hari karantina, nggak ketemu anak. Ya itu terpapar pertama kali di Polres Tabalong itu kita ada 13 orang, diantaranya 3 polwan Satbimas, semuanya kena kita. Tiga-tiganya polwan yang ada di Satbimas. 3 polwan itu termasuk Aibda Herlina? Siap. Tapi ya itu alhamdulillahnya kita saat itu tanpa gejala. Jadi kita tes nggak ada gejala sebenarnya, tapi karena satu kan namanya orang bilang COVID ngeri sekali ya Mas, nggak kayak sekarang yang udah biasa dengan berdampingan hidup dengan COVID. Saat itu langsung saya karantina di Mes Polwan.
Jadi adik-adik Polwan yang di mes keluar, kita yang terpapar semua masuk ke mes Polwan. Gitu, Mas. Saya nggak mau lanjut cerita ini, stop sampai di situ karena 20 hari waktu yang lama. Saya beralih ke pertanyaan lain ya, Aibda Herlina ya. Oke, makanya tadi saya mohon maaf banget karena pertanyaan ini berat untuk saya tanyakan ya. Kemudian, lah, ini berjalan ya, kemudian berjalan. Adik-adik Polwan juga sudah membuat, udah mahir lah bahasanya ya. Kemudian selain sosialisasi prokes kepada warga, Aibda Herlina juga bersama dengan rekan-rekan di sana membuka pelatihan, semacam pelatihan lah gitu ya. Sambil berbagi ilmu gitu ya kepada kaum ibu di sana, baik itu pakai mesin jahit dan juga pakai jahit tangan kepada ibu-ibu. Nah, itu gimana ceritanya? Apa respon antusias ibu-ibu di sana di Tabalong? Jadi kita kalau misalnya pagi ya habis apel, selesai sarapan, kita keliling-keliling sambil penyuluhan, kita sambil lihat-lihat, akan ada biasanya tuh ibu-ibu yang lagi ngerumpi, ngobrol depan-depan. Di Tabalong juga begitu ya? Kita mampir. Kebetulan mesin jahit itu kita bawa kemana-mana, Mas. Iya, jadi di situ kita bikin pola. Kita kan nggak mungkin nih mesin jahitnya dipakai orang banyak. Sedangkan saat itu belum pakai mesin jahit yang bagus ini, masih pakai yang kecil, kita bawa kemana-mana itu. Jadi ibu-ibu saya suruh pulang cari jarum sama benang sama kain bekas yang ada di rumah. Dikasih PR. Iya. Akhirnya ibu-ibu itu senang sampai minta bikinkan pola. Jadi satu orang itu saya tinggalin pola satu, Mas. Misalnya ketemu ada yang mau bisa belajar minta pola, saya bikinkan pola, jadi tinggal pola. Jadi mereka bikin sendiri karena sekali udah diajarin udah bisa kalau pakai jarum tangan kan. Kan ada buat adik-adik kita juga dong yang katakanlah balita ya. Kalau ukurannya yang kecil seperti itu, polanya juga nanti beda ya atau gimana? Polanya ya dikecilin. Misalnya kalau buat dewasa kan rada besar. Kalau yang buat balita bisa dikecilin lagi dengan pola yang sama, beda ukuran. Nah, kegiatan ini kan juga katakanlah bisa membantu meringankan ya di tengah kesulitan mendapatkan masker segala macam gitu ya, harganya mahal juga. Kan ini adalah bentuk wujud kepedulian Polres Tabalong ya melalui Satuan Binmas. Tadi sudah ya langsung penyuluhan ke tempat-tempat keramaian segala macam di Tabalong begitu ya. Saya ingin tahu nih, di Tabalong itu karakteristik masyarakatnya seperti apa sih? Mulai dari pekerjaannya, profesi mereka itu rata-rata sebagai apa di sana? Kalau di Tabalong kan ini ya, Mas, kebanyakan kalau yang dari pendatang itu banyak yang kerja di tambang, kan di Tabalong ada tambang. Terus pedagang juga banyak. Terus petani, terus petani karet, petani yang itu kan banyak karet di Tabalong. Jadi perkebunan juga, perkebunan karet, juga, tambang juga gitu ya. Tambang juga, pedagang juga. Soalnya kan Tabalong ini lintasan ke Kaltim, ke Kalteng kan lewatnya Tabalong. Saya ngintip nih di Google Earth soalnya. Makanya saya tahu menuju ke Palangkaraya ke sana, ke Pangkalan Bun ke sana gitu, saya tahu gitu ya. Ternyata di sana memang banyak tambang dan perkebunan. Pedagang juga rata-rata memang mereka dari pendatang begitu ya. Nah, tempat hiburan ini sering sekali saya tanyakan ke teman-teman di Mapolres juga Mapolda. Tempat hiburan kan juga memang dibutuhkan pada saat seperti ini. Saat pandemi COVID-19, tempat hiburan di Tabalong itu apa saja dan apakah memang pasti ditutup oleh pemerintah daerah di sana pada saat pandemi awal itu? Kalau pandemi awal, semua tempat hiburan di sini ditutup, Mas. Ditutup semuanya. Ya. Apa saja di sana yang destinasi wisata apa saja yang jadi andalan kemudian ditutup? Kayak
air terjun gitu-gitu ya. Terus kayak wahana air anak-anak, ada juga tempat karaoke. Itu semua ditutup di Tabalong waktu pandemi pertama itu. Saya kebayang ya teman-teman, saudara-saudara kita yang memang menggantungkan hidup di pariwisata juga terdampak banget ya, Aibda Herlina ya. Iya. Termasuk restoran juga. Mas. Oh, sangat terdampak sekali ya. Termasuk restoran-restoran juga, rumah makan segala macam di sana. Aturannya malah banyak yang tutup kan, karena ya itu tadi, karena pandemi tadi banyak yang tutup juga sampai ada yang gulung tikar. Ya ampun. Pokoknya pandemi itu sangat berdampak sekali ya. Dan kalau sekarang sudah di tengah masa, kita sudah melewati puncak ketiga, malah gelombang ketiga begitu ya. Saya ingin tahu nih, bagaimana penanganan COVID-19 di Tabalong, dan juga vaksinasi. Kan kita tahu di setiap Mapolda, terutama di Mapolda Kalimantan Selatan dan juga di Polres Tabalong ini kan ada gerai vaksin presisi ya. Nah itu bagaimana perkembangan hingga kita, tapi nanti ditahan dulu. Saya kasih satu lagu lagi biar kita agak rileks lagi. Ini temanya berat soalnya ya, harus pakai data nih ya. Oke, Aibda Herlina, kita jeda dulu ya. Satu lagu spesial ini untuk kembarannya Aibda Herlina. Namanya Herlina juga. Oke, jangan kemana-mana sahabat Polri, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Aibda Herlina, anggota Satuan Fungsi Binmas Polres Tabalong, Polda Kalimantan Selatan. Anda sedang mendengarkan Siaga Malam di Polri Radio. Anda sedang mendengarkan Siaga Malam di Polri Radio. Terima kasih sahabat Polri, masih terus setia mendengarkan Siaga Malam. Kita masih terus mendengarkan obrolan bersama dengan sosok polwan inspiratif, kreatif, dan inovatif, yaitu Aibda Herlina, anggota Sat Binmas Polres Tabalong, Polda Kalimantan Selatan, yang berinovasi membuat dan mengadakan pelatihan pembuatan masker dari kain baju bekas untuk kaum ibu yang bernilai ekonomi bagi warga di Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan. Tadi saya tanya-tanya ya soal tempat pariwisata juga, tempat kuliner juga. Tanya kuliner dulu ya. biar apa namanya? Biar nggak tegang menjelaskan penanganan COVID-19 dan vaksinasi ya. Oke, Aibda Herlina. Mbak Herlina, halo? Iya. Oke, terima. Ya, Mbak Herlina, loh kok suaranya tiba-tiba menghilang ya? Oke, ternyata saya salah ini angkatnya. Oke, Aibda Herlina, tadi sebelum kita jeda memang saya sengaja saya tahan dulu jawaban tentang penanganan COVID-19 dan vaksinasi gitu ya. Tadi Aibda Herlina cerita ke saya yang terdampak itu hampir semua lini, pariwisata juga, semualah segala macam karena pandemi COVID-19. Saya ingin tahu nih, ini sebagai pembuka aja kalau nanti saya berkunjung ke sana gitu ya. Wisata kuliner apa sih yang paling khas dari Tabalong? Kalau di Tabalong itu ada yang namanya paliat, Mas Ade. Oke, apa itu? Saya sambil Google ya. Oke, saya sambil Google nih. Oke. Iya. Paliat itu udang. Oke. Ikan. Kuahnya itu yang khas, Mas Ade, dari Kabupaten Tabalong. Oh, namanya gangan paliat, betul ya? Paliat. Ya. Oke. Itu di mana lokasinya? Kalau dari menuju ke sana dekat dari tempat tugas dari Polres Tabalong. Kalau kampungnya sendiri sih ada namanya Kampung Paliat, itu ada di Kecamatan Kelua. Terus kalau rumah makannya ada yang di Tanjungnya langsung, yang di Tabalongnya langsung ada, Mas. Oke. Jadi kapan mau ke Tabalong? Sesegera mungkin ya. ini keren nih. Namanya gangan paliat. Terus apa lagi yang khas dari Tabalong itu? Kalau yang paling khas sih itu ya. Kalau yang lain apa ya? Kayaknya yang banyak aja di lain, kayak soto kan, soto Banjar. Oh, soto Banjar. Oh iya, soto Banjar ya. Oke. Kalau minuman sama aja. Sama aja ya. Ini pertanyaannya hampir sama nih. Saya Pak Kapolres saja sampai saat itu saya pernah mewawancarai Pak Kapolres Madiun saat itu ya. Saya tanya gini, di Madiun itu ada tukang cilok nggak sih Pak Kapolres? Ada. Ternyata ada cilok. Ada cilok juga. Aduh, tukang cilok.
Aduh, luar biasa Ada semua ciloknya. di sini. Tahu bulat ada nggak? Ada, Ada. tahu bulat ada. Harganya masih 500 di sana? Masih 500. 500? Karena udah dipatenin kan harganya Iya, 500. dia satu harga loh di seluruh Indonesia. Makanya pertanyaan itu membuat Pak Kapolres saat itu ketawa. Wih, Mas Adi pertanyaannya ada-ada aja gitu. Iya, iya, ternyata satu harga ya. Oke, iya, iya. Jadi saya tahu nih gangan paliat ya. Saya coba iseng tadi di Google. Ternyata ini teksturnya tekstur udang. Udangnya lumayan besar ya kalau dilihat ya. Udangnya udang besar. agak besar ya. Oke, alhamdulillah saya nggak alergi udang jadi bisa makan nih. Bumbunya kuning terus. Oke, ini berarti memang ditemani dengan nasi aja atau ketupat biasanya enggak? Atau nasi aja biasanya? Kalau ketupat kan beda lagi. Beda lagi. Nasi aja, nasi sama lalapan gitu. Lalapannya apa biasanya kalau di sana disediain? Lalapannya? Mentimun dan Daun teman-teman singkong. gitu ya? Biasanya kalau makan paliat itu pasti ada daun singkong. Oke. Sama genjer. Genjer? Genjer enggak? Genjer Oke. ya. Sama kacang panjang. Makannya pakai sambal terasi. Itu direbus? Direbus. Lalapannya direbus. Direbus. Oh, oke. Penasaran nih saya nih. Enak soalnya dari teksturnya nih. Nanti dicoba. Oke. Kita ke penanganan COVID-19 dan juga vaksin gerai vaksin presisi di sana di Tabalong bagaimana? Kalau sejauh ini penanganan COVID di Kabupaten Tabalong sangat baik. Ini berkat sinergitas dan komunikasi 3 pilar yang di Tabalong, yaitu tingkat kabupaten sampai ke desa, serta dukungan dari masyarakat Kabupaten Tabalong juga. Kemudian Mas Ade di Kabupaten Tabalong itu ada namanya Rumah Sakit Usman Dundrung. Oke. Itu COVID Center, tempat isolasi khusus pasien yang terpapar COVID. Oke. Selanjutnya operasi justisi 3 pilar penegakan prokes terus berjalan sampai saat ini. Kalau terkait vaksin di Kabupaten Tabalong berlangsung sukses dan lancar. Saat ini diprioritaskan untuk lansia dan anak. Namun untuk yang umum itu masih dilakukan juga. Misalnya ada yang belum di luar lansia dan anak itu masih diterima. Kegiatannya itu dilakukan oleh 3 pilar. Dengan cara membuka gerai di masing-masing wilayah, baik tingkat kabupaten hingga tingkat kecamatan. Oke. Jadi secara umum memang berjalan dengan baik. Kemudian juga vaksinasi memang sesuai dengan target dari pemerintah. Pak Presiden juga menargetkan di setiap daerah itu 70% sudah, katakanlah kuota 70% itu sudah terpenuhi ya. Hanya saja 30% kan kita bisa maklum lah ada yang tidak bisa divaksin karena ada penyakit bawaan. Kita paham tentang hal itu gitu ya. Oke. Ya, itu informasi di Kabupaten Tabalong. Nah, kalau kaitannya dengan pribadi nih, seorang anggota Bayangkara, Aibda Herlina, apakah memang masih ada cita-cita lain nggak sih yang ingin diwujudkan yang bermanfaat bagi masyarakat banyak? Masih ada nggak cita-citanya? Kalau cita-cita tuh banyak ya Mas, soalnya saya suka hal-hal yang baru gitu. Betul. Nah ini nih, nyoba gitu. Cuman saat ini kalau dari saya, kalau dari Satbimas sendiri itu mau buka lagi inovasi kami yang pada saat pandemi itu sempat vakum kegiatan. Namanya OTW Mas Ade. Apa itu OTW? Obrolan tentang warga. Jadi kita Bimas kan punya mobil public address. Ada layar televisinya. Terus kita biasanya buka di tempat-tempat keramaian. Kita poluan-poluannya nyiapin kopi. Jadi sambil ngobrol-ngobrol aja sama masyarakat. Jadi kita tahu informasi di masyarakat yang berkembang saat ini tuh dengan cara seperti itu Mas Satbimas Polres Tabalong. Cuman pas saat pandemi kan kita nggak boleh berkerumun. Jadi udah sekitar setahun inilah vakumnya Mas. Nah itu saat ini tuh pengen lagi seperti itu. Cuman kita belum berani memulai gitu Mas. Namanya OTW. Obrolan tentang apa tadi? OTW. Obrolan tentang warga. Obrolan tentang warga. Jadi hal apapun yang kaitannya dengan keluhan-keluhan dari masyarakat itu didengar di sini gitu ya. Iya, kita kayak ngobrol aja, kayak sharing sambil
Ngopi-ngopi kan mobil public address Bimas itu bisa karaokean juga. Wah, mantep nih. Nanti warga sambil karaokean gitu. Oke, jadi OTW ini karena pandemi sempat terhenti dan ini ingin dihidupkan kembali dan dilaksanakan kembali. Hanya saja kita masih menunggu pengumuman dari pemerintah ini, aman nggak nih dari pandemi COVID-19 begitu ya. Oke, saya dukung dari Jakarta, dari Mabes Polri, tenang aja. Oke, obrolan tentang warga seru nih ya ternyata ya. Oke, Aibda Herlina, apa pesan yang ingin disampaikan baik kepada sesama anggota Bayangkara Poluan khususnya begitu ya, agar dalam tugas itu tetap berinovasi dan memberikan pelayanan terbaik kepada warga, dan juga pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat Tabalong, Kabupaten Tabalong khususnya, atau juga masyarakat Indonesia secara umum. Silakan, apa yang mau disampaikan? Kalau untuk poluan-poluan ya, terutama khusus poluan-poluan adik-adik yang baru ini, pesannya itu kan masih muda, jangan takut mencoba, teruslah belajar, terus berbuat baik kepada orang sekitar. Itu aja sih Mas Ade, kalau pesan-pesan buat adik-adik poluan yang baru-baru yang masih muda ya. Betul. Jangan malu berinovasi, jangan takut-takut. Semua kalau perlu ngobrol-ngobrol dengan senior gitu ya. Ngobrol dengan senior juga diperbolehkan ya, enggak tanya-tanya gitu. Ini gimana sih Aibda, gini-gini, siap gitu ya. Banyak belajar juga. Oke, pesan untuk masyarakat apa? Secara umum di Tabalong boleh, silakan. Untuk masyarakat Indonesia seluruhnya bagaimana? Silakan. Kalau masyarakat Tabalong khususnya ya, saya pesannya tuh cuma satu sih, tetap patuhi prokes itu aja Mas Ade, karena pandemi belum selesai. Budayakan hidup sehat itu aja Mas Ade. Baik. Semoga pandemi ini lekas pergi, lekas sirna dari muka bumi, agar kita bisa normal kembali berkegiatan, bisa tempat pariwisata lagi ya, bisa kulineran lagi, bisa semua aktivitas tidak terganggu karena COVID-19 dan bebas masker tentunya ya. Oke. Ya. Aibda Herlina, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu berbincang bersama dengan Polri Radio, anggota Satuan Fungsi Binmas Polres Tabalong, Polda Kalimantan Selatan. Salam untuk rekan-rekan di Tabalong ya. Aibda Herlina, sehat selalu di sana. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum. Salam presisi. Waalaikumsalam. Salam presisi. Selamat malam. Anda sedang mendengarkan Siaga Malam di Polri Radio.